Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Darmiase dan video kali ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Object Oriented Programming. Baik, langsung saja kita buka Apache NetBeans-nya. Di sini saya sudah membuka Apache NetBeans-nya. Lalu pertama-tama kita buat dulu project baru. Di sini kategorinya Java with N dan projectnya Java Application. Next, di sini kita berikan nama pada projectnya. Di sini kebetulan saya sudah membuat project bernama UAS. Jadi sebelum memulai kita tambahkan dulu driver database MySQL untuk menyambungkan Java ke database MySQL. Jadi kita klik libraries, klik kanan, add jar atau folder. Nah, di sini muncul MySQL Connector J, ditambahkan ini. Nah, kebetulan ini juga saya sudah menambahkannya, bisa dilihat MySQL Connector J versi 9.3.0. Lalu setelah itu kita buka source package. Nah, di UAS ini kita tambahkan G-frame form untuk membuat program Java-nya dengan GUI drag and drop seperti itu. Nah, kebetulan sini saya sudah membuatnya bernama form mahasiswa.java. Lalu kita tambahkan lagi file Java class dan berikan nama koneksi. Itu untuk nantinya coding di dalam koneksi tersebut untuk menghubungkan Java dengan database MySQL seperti itu. Nah, kebetulan sini juga saya sudah membuat koneksi.java seperti itu. Oke, langsung saja kita buka form mahasiswa. Nah, jadi ini tempat kita akan mendesain seperti itu. Dan di sini saya sudah mendesain dan saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat tampilan GUI seperti ini. Jadi saya menggunakan label pada swing control untuk membuat judul data diri mahasiswa, nama, name, jenis kelamin, prodi, aksi, dan 5 buah titik 2. Lalu saya menggunakan text field untuk tempat input nama dan juga name. Lalu saya menggunakan radio button untuk membuat radio button laki-laki dan juga radio button perempuan. Lalu saya menggunakan button group untuk mengelompokkan dua radio button ini agar nantinya saat kita memilih jenis kelamin hanya bisa memilih salah satu di antara laki-laki atau perempuan. Lalu untuk prodi saya menggunakan combo box. Dalam combo box ini juga terdapat beberapa pilihan prodi yang hanya bisa dipilih satu saja. Lalu untuk button saya menggunakan button pada swing control untuk membuat tombol simpan, edit, hapus, dan juga batal. Dan yang terakhir saya membuat tabel menggunakan tabel pada swing control. Nah, di sini untuk text field, radio button, combo box, button dan juga tabel sudah saya ubah variabelnya. Misalkan di sini untuk text fieldnya, text field nama saya ubah menjadi variabelnya menjadi tf nama. Lalu untuk name, tf name. Lalu untuk radio button laki-laki saya buat rb laki-laki. Untuk perempuan rb perempuan. Untuk combo box saya buat cb prodi. Untuk tombol saya buat btn simpan, btn edit, btn hapus, dan juga btn batal. Dan terakhir di sini untuk tabel saya buat variabelnya menjadi tabel hasil. Oke. Lalu untuk prodi di sini
bisa kita lihat di properties dan model pilihannya itu ada IFMDI, IFKB, IFPAR, BD, DKV, dan SK. Oke, close. Dan saat membuat tabel ini saya membuat kolom nomor, nama, NIM, jenis kelamin, prodi pada properties dan model. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Dan nantinya untuk nomor ini hanya muncul pada tabel dan tidak muncul pada database seperti itu. Selanjutnya kita buka file koneksi. Nah, jadi di sini kita akan membuat coding untuk menyambungkan Java dengan database MySQL atau PHP-admin seperti itu. Jadi sebelumnya kita bisa buat dulu database pada PHP-admin. Kita hidupkan dulu SMTP, Apache dan juga MySQL. Pada MySQL kita klik admin. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat database mahasiswa dan juga tabel data diri di dalam database mahasiswa. Untuk strukturnya, sini ada kolom ID yang merupakan primary key. Dan nanti ini tidak muncul pada tabel atau GUI. Nah, di sini tipenya integer, saya batasi value-nya menjadi 11. Lalu ada kolom nama, tipenya varchar, value-nya saya batasi 200. Lalu kolom NIM, di sini NIM ini saya buat unik, jadi tidak ada NIM antar data yang memiliki NIM yang sama gitu. Lalu tipenya ini varchar dan value-nya saya batasi 20. Lalu ada kolom jenis kelamin, tipenya enum, yaitu pilihan laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir kolom prodi, tipenya enum, dan sini pilihannya sama seperti combo box pada GUI tadi, yaitu IFMDI, IFKB, IFPAR, BD, DKV, dan SK. Oke, lanjut ke file koneksi.java. Jadi kita import dulu java.sql.connection, lalu java.sql.driverManager, dan terakhir java.sql.sqlException. Itu. Lalu di sini public class koneksi. Nah, untuk alamatnya ini alamat ke database pada PHP-admin. Jadi di sini localhost 2.3306/mahasiswa. Mahasiswa ini database kita pada PHP-admin seperti itu. Lalu untuk usernya root dan passwordnya tidak perlu diisi. Lalu untuk public static connection, get connection. Jadi get connection ini nama koneksi yang penting nantinya pada codingan form mahasiswa nanti itu. Jadi komponen pada form mahasiswa yang terhubung dengan database, dia akan memanggil nama ini seperti itu. Lalu selanjutnya di sini try class.forName. Ya, ini nama ini untuk memanggil drive yang telah kita tambahkan sebelumnya pada libraries seperti itu. Dan jika driver yang kita taruh salah atau belum diisi, maka akan muncul pesan atau peringatan driver tidak ditemukan seperti itu. Oke, sekarang untuk form mahasiswa, untuk kodenya, jadi pertama-tama kita import java.sql.bintang, lalu import javax.swing.bintang, dan import javax.swing.table.default table model. Jadi di sini ada private default table model,
Lalu untuk selanjutnya ada private string selected name null. Lalu public form mahasiswa init komponen. Lalu ada set location relative to null. Jadi codingan ini untuk saat kita menjalankan GUI nanti, GUI-nya akan muncul di tengah-tengah layar seperti itu. Lalu yang ini ada button group 1 add RB laki-laki, button group 1 add RB perempuan. Jadi radio button laki-laki dan perempuan digrupkan menjadi button group 1 gitu. Dan ini terakhir load tabel. Jadi tabel ini akan di-coding di bawah ini private void load tabel. Jadi ini coding tentang tabel yang nantinya ada pada GUI seperti itu. Jadi di sini nanti akan memunculkan nomor, nama, NIM, jenis kelamin, dan prodi. Lalu di sini ada try connection, count sama dengan koneksi get connection. Jadi tabel ini terkoneksi dengan database MySQL pada PHP MyAdmin. Get connection ini diambil dari koneksi untuk Java ini, get connection seperti itu. Lalu itu juga tabel ini memilih semua kolom dari tabel data diri yang ada pada database mahasiswa gitu. Lalu di sini ada int nomor 1 while rs.next model.addRow next object. Di sini ada no plus plus. Jadi misalkan pada tabel sudah ada data nomor 1 seperti itu. Jadi saat kita menambahkan data baru, jadi nomor itu langsung ditambahkan. Jadi misalnya data sebelumnya nomor 1, data terbaru nomornya akan menjadi nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Dan jika load tabel ini tidak terhubung dengan database, maka akan muncul pesan dengan J option pin show message yang bertuliskan gagal load data seperti itu. Lalu di sini ada private void clear form. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada private boolean valid add form. Nah ini jadi codingan ini mengambil data pada form yang kita isi di text field nama, name, dan juga pilihan pada prodi. Lalu untuk codingan ini jika form kosong atau ada salah satu saja form yang belum diisi, maka codingan ini atau pesan atau peringatan ini yang bertuliskan mohon lengkapi data terlebih dahulu akan muncul seperti itu. Di sini juga ada jika kita belum memilih radio button laki-laki atau perempuan seperti itu, maka akan muncul pesan ini. Lalu untuk data nama, jika kita menginput nama tidak menggunakan huruf dan kita klik simpan nantinya, maka akan muncul pesan nama hanya boleh huruf seperti itu. Lalu sama dengan name, jika kita mengisi name bukan dengan angka, maka akan muncul pesan name hanya boleh angka seperti itu. Jadi ini merupakan coding validasi. Oke, selanjutnya tombol simpan. Jadi di sini tombol simpan ini juga mengambil data dari form seperti text field nama, text field name, lalu ada pilihan jenis kelamin dan juga pilihan prodi. Lalu ini juga terhubung dengan database. Jadi data yang diisi dan simpan akan masuk ke dalam
tabel data diri yang ada pada database dan khusus pada nama, NIM, jenis kelamin, dan prodi. Di sini juga ada kode-kode STMT set string 1 untuk nama, 2 untuk NIM, 3 untuk JK atau jenis kelamin, dan 4 untuk prodi. Lalu jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu jika data NIM yang kita isi sudah ada pada data sebelumnya, maka akan ada peringatan NIM sudah digunakan. Lalu yang terakhir, jika tombol simpan ini tidak terhubung ke database, maka akan ada peringatan gagal simpan data seperti itu. Lalu selanjutnya button edit. Sini untuk codingan ini, jika kita belum memilih data pada tabel, maka akan muncul pesan pilih data yang ingin diedit seperti itu. Lalu jika kita sudah memilih data dan telah mengeditnya, saat kita mengklik tombol edit, akan ada pesan apakah Anda yakin mengedit data ini terlebih dahulu, dan ada pilihan yes dan no. Yes untuk melanjutkan edit, dan no untuk membatalkan itu. Lalu tombol edit ini juga mengambil data dari form yang telah diisi dan diedit seperti itu. Untuk tombol edit ini juga telah terhubung dengan database. Ini try connection count dengan koneksi get connection, dan ini jika tombol edit ini diklik dan berhasil digunakan, maka data pada database akan database khususnya pada tabel data diri akan diupdate seperti nama, NIM, jenis kelamin, prodi, yang dimana sebelumnya ada selected NIM namanya. Itu sangat penting saat kita memilih data pada tabel itu. Jadi sini where NIM-nya bukan TF NIM tapi selected NIM itu. Sini ada STMT set string 1 untuk nama, 2 untuk NIM, 3 untuk JK atau jenis kelamin, 4 untuk prodi, dan kelima untuk selected NIM. Nah, lalu jika data berhasil diedit, maka akan muncul pesan data berhasil diedit seperti itu. Dan jika tombol edit ini tidak terhubung dengan database dan kita klik edit, maka akan muncul peringatan gagal edit data seperti itu. Lalu selanjutnya tombol hapus, sama seperti tombol edit. Jadi kita harus memilih data pada tabel terlebih dahulu. Jika tidak dan kita mengklik tombol hapus, maka akan ada pesan pilih data yang ingin dihapus seperti itu. Dan jika kita sudah memilih dan mengklik hapus, maka akan ada pesan apakah Anda yakin menghapus data ini, dan akan ada pilihan yes to no. Yes untuk melanjutkan menghapus, dan no untuk membatalkan. Lalu try connection count dengan koneksi get connection ini juga sama seperti tombol lainnya, terhubung dengan database. Dan di sini jika kita berhasil menghapus, maka data pada database, khususnya tabel data diri yang dimana selected NIM-nya berapa, maka akan dihapus seperti itu. Lalu jika data berhasil dihapus, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Dan jika tombol hapus ini tidak terhubung dengan database, maka saat kita mengklik tombol hapus, maka akan muncul
pesan gagal hapus data seperti itu. Dan yang terakhir untuk tombol batal, di sini codingnya singkat saja yaitu clear form. Jadi ini codingan ini sudah kita buat sebelumnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan. Jadi kasusnya itu seperti ini. Jadi saat kita mengklik data pada tabel, maka data tersebut akan muncul kembali pada form seperti itu. Lalu gunanya tombol batal ini yaitu untuk kita batal mengedit atau menghapus seperti itu. Jadi saat kita klik batal, maka data pada form seperti nama, NIM, pilihan pada jenis kelamin pada button group, pilihan pada prodi, selected NIM, dan juga pilihan pada tabel akan terhapus atau bersih seperti itu. Dan untuk button simpan ini akan saya jelaskan nanti di komponen tabel hasil. Oke, selanjutnya untuk tabel hasil, jadi int row sama dengan tabel hasil get selection row ini. Jadi saat kita memilih salah satu data pada tabel, maka akan terlihat UI kita memilih tabel data tersebut seperti itu. Jika tidak memilih, maka UI kita memilih data tersebut hilang gitu. Yang ini if row sama dengan min 1 seperti itu. Lalu di sini tf nama, set text, model, get value at row 1, dan juga tf name, set text, model dot get value at row 2. Jadi ini memunculkan nama dan juga NIM pada tabel seperti itu. Lalu ini untuk string JK atau jenis kelamin. Jadi jika kita memilih laki-laki, maka akan muncul laki-laki di tabel. Jika kita tidak memilih laki-laki dan memilih perempuan, maka yang muncul di tabel itu perempuan. Lalu untuk CB Prodi dot set selected item, jadi apa yang kita pilih pada combo box itu yang akan muncul pada tabel. Jadi pada saat kita mengklik salah satu data pada tabel, tombol simpan akan tidak terlihat seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi saya membuatnya seperti itu untuk menghindari saat kita mengklik salah satu data yang sudah ada pada tabel, kita mengklik tombol simpan yang mengakibatkan data tersebut terduplikat. Ya, walaupun NIM-nya tidak boleh sama, namun tetap menghindari jika kita mengubah NIM-nya dan kita mengklik simpan, data tersebut akan tersimpan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita coba program Java-nya. Jadi sebelum itu kita pastikan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Jadi kita klik kiri form mahasiswa, klik kanan, dan run file. Nah, jadi ini tampilan awal dari program Java yang saya buat tentang form data diri mahasiswa. Jadi sini ada text field untuk nama, untuk name, lalu ada radio button laki-laki perempuan untuk jenis kelamin, lalu ada combo box prodi. Ini bisa kita lihat di dalamnya ada pilihan IFMDI, IFKB, IFPAR, BD, DKV, dan SK. Lalu di sini ada tombol aksi yaitu simpan, edit, hapus, dan batal. Dan paling bawah sini ada tabel, yang dimana tabel tersebut di dalamnya sudah ada beberapa data yang saya input melalui form sebelumnya seperti itu. Jadi langsung saja kita coba klik tombol simpan tanpa mengisi form sama sekali. Nah, di sini muncul peringatan atau pesan mohon lengkapi data terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita coba berikan nama dengan huruf, ini dengan angka, dengan angka, namun tidak memilih jenis kelamin.
kita coba simpan. Nah, maka akan muncul kembali mau lengkapi data terlebih dahulu. Kita coba memilih jenis kelamin tapi menghapus nama. Kita klik, masih seperti itu, mau lengkapi data terlebih dahulu. Kita coba isi nama namun tidak isi NIM. Kita simpan, masih seperti tadi, mau lengkapi data terlebih dahulu. Nah, lalu sekarang kita coba namanya menggunakan angka seperti itu. Kita coba simpan. Nah, sekarang pesan itu nama hanya boleh huruf seperti itu. Nah, kita coba NIM-nya sekarang yang menggunakan huruf. Kita coba tombol simpan. Nah, sekarang NIM hanya boleh angka seperti itu. Oke, sekarang kita coba memberikan data yang benar. Namanya huruf, NIM-nya angka seperti ini. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, kita coba simpan. Nah, ini pesan data berhasil disimpan, berarti data berhasil disimpan dan akan muncul pada tabel dan juga muncul pada database tabel data diri. Nah, di sini dia muncul Bubu NIM 2323, jenis kelamin laki-laki, prodi EF MDI seperti itu. Nah, sekarang coba kita edit. Kita pilih data yang tadi, kita klik. Nah, datanya muncul kembali pada form Bubu 2323, jenis kelamin dan prodi. Dan di sini tombol simpannya tidak muncul dan tidak bisa diklik itu. Lalu kita coba ubah namanya. Nah, ini dan kita klik edit, akan muncul pesan seperti ini. Apakah Anda yakin mengenai data ini? Jika kita klik no, akan kembali seperti ini, dan kita klik yes. Nah, yang ini berarti data berhasil diedit. Kita oke. Nah, kita lihat data sudah berubah. Nah, coba kita lihat di database, kita reload. Nah, data sudah berubah seperti itu. Lalu kita coba untuk menghapus datanya. Kita klik data yang tadi. Sebenarnya bisa saja data yang lain juga. Lihat, dia muncul kembali pada form. Nah, kita coba data yang tadi. Lalu kita hapus. Apakah Anda yakin akan muncul pesan apakah Anda yakin menghapus data ini? Jika no, kembali seperti ini. Dan jika yes dan muncul pesan data berhasil dihapus, maka data benar berhasil terhapus. Kita klik OK. Nah, datanya hilang pada tabel dan kita coba lihat di database, kita reload. Nah, datanya hilang pada database. Sekarang kita coba menggunakan tombol batal. Kita klik salah satu data. Nah, dia datanya muncul kembali pada form dan kita klik batal. Nah, data pada form hilang dan UI kita memilih data pada tabel juga menghilang. Nah, coba kita input data lain lagi. Kita coba nama, NIM-nya, dan sini jenis kelaminnya kita coba perempuan dan prodinya kita coba yang lain, misalkan IF par. Kita simpan, muncul pesan oke. Nah, sini muncul namanya, NIM-nya,
jenis kelaminnya. Jika kita tidak memilih laki-laki maka dan memilih perempuan, maka muncul perempuan pada tabel. Dan jika kita memilih prodi lain dan memilih salah satu di antara pilihan prodi di tabel ini akan muncul pilihan kita seperti itu. Baik, jadi setelah selesai membuat program Java yang saya buat, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai apa yang telah saya buat. Jadi pertanyaan pertama, apakah komponen yang disediakan Java Swing sudah mencukupi untuk membuat program GUI berbasis Java? Jawabannya adalah ya, karena komponen Java Swing ini sudah sangat mencukupi untuk membuat program GUI berbasis Java. Dalam aplikasi yang saya buat ini, yaitu form diri mahasiswa, saya sudah memakai banyak komponen Swing untuk menangani seperti input data, menampilkan data pada tabel, lalu serta melakukan validasi dan interaksi. Lalu contohnya tuh seperti Gframe atau Gpanel untuk tampilan, lalu ada Gbutton, Gtextfield, Glabel untuk input atau output pengguna, lalu ada JRadio Button, JCombo Box, dan JTabel untuk pilihan dan data, dan JOption Pane untuk dialog atau pesan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Swing mencukupi bahkan untuk aplikasi desktop menengah. Oke, untuk pertanyaan kedua, jelaskan hubungan antara komponen Java Swing dengan event listener. Jadi komponen Java Swing ini bekerja sama dengan erat dengan event listener melalui event driven programming model. Jadi setiap komponen bisa menghasilkan event atau kejadian. Misalkan seperti klik tombol, memilih item, atau mengetik teks. Jadi untuk merespon kejadian itu kita perlu menambahkan listener pada Java Swing. Jadi contoh hubungan Java Swing dengan event listener pada program Java yang saya buat, diantaranya itu ada Gbutton dipasangkan dengan Action Listener, lalu ada JTabel dipasangkan dengan Mouse Listener. Khususnya program Java yang saya buat ini menggunakan mouse clicker, lalu ada JTextfield yang dipasangkan dengan Key Listener. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan layout manager yang digunakan pada program Java Anda. Tadi layout manager yang saya gunakan pada program Java saya yaitu menggunakan group layout. Jadi group layout ini adalah layout manager yang memungkinkan menyusun komponen GUI dengan perataan horizontal dan juga vertikal yang fleksibel. Jadi sangat cocok untuk membuat form seperti aplikasi input data mahasiswa yang saya buat, dan biasanya digunakan secara otomatis oleh NetBeans GUI Builder. Lalu untuk kelebihan dari group layout ini diantaranya cocok untuk form input, lalu drag and drop yang mudah digunakan melalui GUI Builder di NetBeans, dan menjaga alignment antar komponen agar tidak berantakan. Lalu adapun juga kekurangan dari group layout ini diantaranya sulit dipakai secara manual dengan coding karena sintaksnya panjang dan rumit, dan kurang intuitif jika tidak menggunakan GUI Builder. Baik, pertanyaan terakhir, jelaskan karakteristik layout manager tersebut dan bandingkan dengan layout manager lainnya yang ada di Java. Jadi karakteristik group layout ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Di antaranya itu yang pertama, layout yang digunakan di NetBeans GUI Builder. Yang kedua, mengatur komponen secara horizontal dan vertikal dalam grup. Yang ketiga, fleksibel dan mendukung alignment antar komponen. Yang keempat, sangat cocok untuk desain berbasis form atau tabel. Dan kekurangannya itu sulit dibaca atau ditulis manual tanpa bantuan GUI Builder. Lalu perbandingan group layout dengan layout manager lainnya, diantaranya yang pertama ada flow layout. Flow layout itu memiliki karakteristik menyusun komponen secara berurutan dari kiri ke kanan. Lalu kedua ada border layout, yaitu memiliki karakteristik membagi menjadi 5 area, yaitu utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Dan keempat itu ada grid layout, itu dia memiliki karakteristik membagi panel menjadi grid atau baris
dan kolom. Dan yang keempat ada null layout, memiliki karakteristik posisi komponen diatur secara manual atau bebas seperti itu. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai program Java yang saya buat dan menjawab beberapa pertanyaan tentang program Java yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.